Shalom, selamat pagi adik-adik. Sudah siap adik-adik PA untuk mendengarkan renungan firman Tuhan di pagi hari ini? Sebelum Kakak Leni memulai, kita berdoa dulu ya adik-adik. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau boleh berikan kami kesehatan. Sebentar kami akan membaca, merenungkan, dan mendengarkan dari sebagian firman-Mu. Kiranya Tuhan membimbing kami. Bersabdalah Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan. Amin. Sebelum membaca firman Tuhan, Kakak Leni akan mengajak adik-adik untuk bermain kuis tebak sikap. Kakak akan memberikan kalimat kunci dan kemudian adik-adik menebak sikap yang dimaksud dari kalimat kunci yang kakak berikan. Adik-adik sudah siap? Yuk kita mulai. Sikap tidak berlebih-lebihan disebut sikap. Sikap tidak suka memberi atau tidak suka berbagi disebut sikap. Sikap menghargai diri secara berlebihan disebut sikap. Sikap suka berpura-pura alias lain di hati, lain di mulut disebut sikap. Sikap selalu ingin memiliki lebih dari yang dimiliki disebut sikap. Bacaan firman Tuhan di pagi hari ini diambil dari kitab 1 Korintus pasal 11 ayat 17 sampai 23. Korintus adalah kota pelabuhan Yunani yang ramai dikunjungi oleh banyak orang di masa lampau. Mereka datang untuk berdagang dan mencari keuntungan. Tidak heran jika di kota Korintus terdapat banyak sekali buruh dan budak. Merekalah yang dipekerjakan oleh para bangsawan dan orang kaya untuk mengelola bisnis mereka. Kekristenan hadir di kota Korintus melalui pekabaran Injil oleh Rasul Paulus dan rekan-rekannya. Adik-adik bisa baca di Kisah Para Rasul 18. Pekabaran Injil tersebut berhasil meyakinkan banyak orang untuk bertobat dan percaya kepada Kristus. Jemaat yang terbentuk pun terdiri dari latar belakang sosial ekonomi yang berbeda. Ada orang Yahudi, ada orang Yunani, Romawi, dan lainnya. Ada kaum bangsawan, pejabat kota, dan pedagang kaya. Namun ada pula buruh dan para budak. Meski berbeda, adalah anugerah Allah yang patut disyukuri. Akan tetapi perselisihan ternyata tidak dapat terhindari. Jemaat Korintus mengalami perpecahan akibat sikap egois dan serakah orang-orang kaya dalam perjamuan makan. Rasul Paulus menyatakan bahwa perjamuan makan di Korintus bukanlah perjamuan Tuhan. Mengapa demikian ya adik-adik? Sebab perjamuan tersebut hanyalah dilakukan untuk memuaskan lidah dan perut semata-mata, bukan untuk merayakan karya keselamatan Kristus dan teladan kasih-Nya. Sayangnya, perjamuan makan dalam pertemuan-pertemuan di jemaat Korintus tidak melibatkan mereka yang miskin, lelah, dan lapar. Hal ini membuat Paulus tidak dapat memuji jemaat Korintus, sebab apa yang terjadi adalah keburukan dan bukan kebaikan. Karena itu, Rasul Paulus menasehati agar orang-orang kaya makan makanannya sendiri terlebih dahulu di rumah. Dengan begitu, mereka tidak akan berlaku egois dan serakah dengan menyantap seluruh makanan yang seharusnya dinikmati bersama-sama dalam perjamuan Tuhan. Sikap ini penting dilakukan adik-adik, supaya jangan mereka menghina saudara-saudara mereka yang tidak memiliki apa-apa, yang datang terlambat, dan yang sangat mengharapkan makanan. Tuhan menghendaki agar perjamuan makan yang diselenggarakan oleh jemaat adalah untuk memperingati kasih-Nya. Kasih yang rela memberi, rela berkorban, dan rela melayani. Sehingga melalui kitab 1 Korintus pasal 11 ayat 17 sampai 23 ini adik-adik, kita diingatkan bahwa serakah artinya ingin memiliki lebih daripada yang seharusnya. Sikap demikian tampak dalam sikap merebut, suka mengambil, dan suka menikmati sesuatu secara berlebihan. Ingat ya adik-adik, sikap serakah tidak hanya merugikan orang lain, tetapi juga diri sendiri.
Ayo adik-adik, kita berani untuk menghentikan sikap serakah. Cara menghentikan sikap serakah adalah dengan cara membuat komitmen diri. Saya mau berbagi. Saya tidak berebutan. Nah, adik-adik PA yang dikasihi Tuhan Yesus, tetaplah menjadi anak yang selalu berbuat baik, selalu mengandalkan Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan selalu berdoa. Tuhan Yesus sayang pada adik-adik semua. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.